Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa nara al-hajj wal jihad madiyan ma'a ta'ati kulli imam barran kana aw fajiran wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Kata Ibnu Qudamah, dan kami melihat haji dan jihad adalah perkara yang berlalu, maksudnya berjalan terus bersama ketaatan untuk setiap imam, setiap pemimpin, barran kana aw fajiran, apakah dia adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir. Fajir itu berbuat dosa. Wa salatul jum'ah khalfahum jaizah, dan salat Jumat di belakang mereka adalah boleh. Di zaman itu, zaman terdahulu, Jumat itu dipimpin oleh imamnya langsung, imam kaum muslimin, pemerintahnya. Apakah dia khalifahnya atau gubernurnya? Demikian pula hajinya. Mereka dari berbagai tempat pergi haji di bawah kepemimpinan seorang imam kaum muslimin berangkat haji. Demikian pula jihad yang waktu itu masih ditegakkan melawan orang-orang kafir. Ya. Dan ini diinginkan di sini dengan jihad al-hujum, jihad menyerang. Sebagaimana yang kita akan terangkan nanti. Jihad menyerang dipimpin oleh pimpinan kaum muslimin. Ya. Maka prinsip ahli sunnah, pemimpinnya sepanjang dia muslim, ya, dia orang yang baik atau orang yang fajir, berbuat dosa, maka kita wajib taat kepadanya. Wajib untuk taat kepadanya. Ya. Dan ini poin pokok, prinsip pokok yang ahli sunnah menyelisihi ahli bid'ah dalam masalah ini dari zaman ke zaman. Dan ini termasuk fitnah yang paling pertama muncul di awal-awal Islam. Ya. Yaitu mengotak-atik hak penguasa. Nah, dan adillah yang menunjukkan tentang hal ini sangat banyak sekali. Ya. Tentang wajibnya taat kepada pemimpin pemerintah sepanjang dia masih muslim. Ya. Sepanjang masih muslim. Yang dipandang itu pimpinannya, pemerintahnya, kepala negaranya, dia muslim atau tidak. Sepanjang dia masih muslim, maka wajib untuk taat kepadanya. Wajib untuk taat kepadanya. Baik maupun buruk dia, kita wajib untuk taat kepadanya. Dan apa yang menimpa umat dengan jeleknya keadaan kenegaraan mereka, perekonomian mereka, itu semuanya karena dosa mereka sendiri, ya, melanggar perintah Rasulullah SAW terhadap penguasa. Nah, anggaplah tuduhannya benar, korupsi dan seterusnya misalnya. Itu belum cukup untuk melakukan kudeta atau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Nabi berkata, "Isma'u wa ati'u," taatlah kalian dan mendengar kepada pimpinan, walaupun dia pukul kamu, dia ambil hartamu. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, lakukan, tunaikan hak mereka berikan. Adapun hak kalian, kalau mereka tidak berikan kepada kalian, maka kalian minta kepada Allah. Bukan disuruh angkat senjata, ya, atau disuruh lakukan kudeta. Dan ingatnya kudeta terhadap pemerintah itu dengan dua jenis, dengan fisik dan lisan. Ya. Dan kudeta lisan ini lebih berbahaya daripada kudeta fisik. Khuruj alal hukam itu terbagi dua, bukan khuruj lakukan kudeta menyerang, menurunkan. Ya. Tapi lisan ini yang merupakan sebab adanya perbuatan fisik itu tadi. Dan ini termasuk bentuk khuruj terhadap pemerintah, sebagaimana diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Maka hendaknya berhati-hati dalam hal ini. Dan ini termasuk prinsip pokok dalam syariatul Islam. Kemudian kata Ibnu Qudamah, qala Anas, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun min aslil iman, tiga dari pokok keimanan. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah, menahan orang yang berkata la ilaha illallah. Maksudnya menahan, jangan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wala nukaffiruhu bidhanbin, dan tidak boleh kita kafirkan dia dengan suatu dosa. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin, dan tidak kita keluarkan dia dari keislaman dengan suatu amalan. Ya. Wal jihad madin mundu ba'athani Allah azza wa jalla hatta yuqatilu akhir ummati dajjal. Dan jihad terus menerus berjalan sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan saya, maksudnya sampai hari kiamat. Ya. Terus berjalan jihad ini sampai akhir dari umatku memerangi Dajjal. La yubtiluhu jawru jair. Jihad ini tidak akan dibatalkan oleh kesewenang-wenangan pemimpin yang
sewenang-wenang, wala adlu adil, dan tidak pula dibatilkan atau dimusnahkan oleh keadilan orang yang adil, wal imanu bil aqdar, dan keimanan kepada takdir, ya, kepada aqdar. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi hadis ini ada kelemahan di dalamnya, ya. Baik. Kemudian tentang masalah jihad. Jihad itu mempunyai makna umum. Pembagian jihad secara umum, ya, jihad terbagi 4. Jihad memerangi diri sendiri. Kemudian yang kedua atau yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihad melawan syaitan. Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang munafik. Kemudian yang keempat adalah jihad melawan orang-orang kafir. Setiap dari jihad ini ada pembagiannya. Khususnya jihad melawan orang-orang kafir. Jihad ini terbagi 2. Jihad melawan orang-orang kafir, ya, terbagi 2 dari sisi pertempuran fisik. Ya, adapun secara umum jihad melawan orang kafir ada jihad dengan lisan, ya, ada jihad dengan dengan tulisan, dan ada jihad dengan tangan. Adapun jihad dengan tangan berperan secara fisik melawan orang kafir, jihad itu terbagi 2. Ada jihadul hujum dan ada jihad al-mudafa'ah. Jihadul hujum artinya jihad menyerang. Kaum muslimin yang duluan menyerang. Jihad yang seperti ini disyariatkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, kaum muslimin harus punya wilayah kekuasaan. Syarat yang kedua, punya pimpinan negara. Syarat yang ketiga, punya kekuatan. Globalnya, punya wilayah, punya rayah, dan punya imarah. Wilayah kekuasaan. Rayah, kekuatan, imarah, pimpinan. Karena itu Nabi ketika berada di Mekah dilarang berjihad dengan tangan. Tidak ada kekuasaan beliau dan tidak punya kemampuan. Nanti setelah pindah ke Madinah, punya kekuasaan dan beliau pimpinan kaum muslimin dan muslimin punya kekuatan, baru beliau diperintahkan untuk menegakkan jihad melawan orang kafir secara fisik dan menyerang mereka. Sehingga kita sekarang merasakan manfaat dari jihad tersebut. Dan kita mengenal Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal ini. Ini jihad yang pertama, jihadul hujum, jihad menyerang. Jihad yang kedua adalah jihadul mudafa'ah, jihad membela diri. Ya, kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Maka mereka membela diri. Matinya mereka tatkala membela diri itu terhitung mati syahid. Nah, man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela dirinya mati syahid. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh membela hartanya dia mati syahid. Man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh membela keluarganya dia mati syahid. Ada beberapa lafaz diterangkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Ahkamul Jana'iz. Iya. Ini pembagian jihad secara umum. Ya. Kalau orang paham pembagian jihad ini secara global, dia akan melihat betapa banyak kesalahan orang-orang yang menyerukan jihad di zaman ini dan tidak terhitung jihad sama sekali dalam penamaan syariat. Termasuk orang-orang yang melakukan pemboman di mana-mana di Indonesia ini. Ya. Kemudian orang-orang yang melakukan aksi-aksi yang walaupun dia katakan dirinya pemberani, tapi sebenarnya itu adalah perbuatan orang-orang pengecut, ya, dan orang-orang yang cepat putus asa. Ya. Kalau membunuh diri langsung mati, semua orang mampu. Ya. Pasang bom setelah itu masuk, ledak mati, selesai. Ya. Tapi orang yang kuat, ya, dan orang yang benar dalam menerapkan Islam adalah orang yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, ini sekilas tentang bagaimana jihad itu di dalam syariatul Islam. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Wa min as-sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dhikru mahasinihim wa tarahhumu alaihim wal istighfaru lahum wal kaffu an dhikri masawi'ihim wa ma shajara bainahum wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim." قال الله تعالى: "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا." وقال تعالى: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم." Kata beliau dari sunnah, dari prinsip Islam adalah
tawalli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan loyalitas kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatuhum, dan cinta kepada mereka, wa dzikru mahasinihim, dan menyebutkan kebaikan mereka, wa tarahhum alaihim, dan merahmati, mendoakan rahmat untuk mereka, wal istighfaru lahum, mintakan ampun untuk mereka. Ya. Ini prinsip ahli sunnah terhadap para sahabat. Karena itu kalau para sahabat disebut, kita sebut mereka radhiyallahu anhum, rahimakumullah, ya, dan kita mintakan ampun untuk mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Itu orang-orang yang baik keislamannya, cinta kepada para sahabat. Ya. Tidak ada kedengkian terhadap para sahabat, cinta, ya, kepada para sahabat. Kemudian prinsip lainnya, wal kaf an dzikri masawihim, dan menahan dari menyebutkan kejelekan mereka. Kalau terjadi misalnya kejelekan di kalangan para sahabat, tidak boleh disebut. Iya. Dalam rangka menyebut kejelekan mereka, tidak boleh. Wa ma syajara bainahum, dan apa yang terjadi pertikaian di kalangan mereka, pertikaian misalnya antara Ali dan Muawiyah. Iya. Nah, kalau dihikayatkan hanya sekedar sejarah, tidak apa menyampaikan sejarah, cuma membangun di atas itu, menjelekkan sahabat ini, menjelekkan sahabat ini, itu tidak boleh. Nah, semua dari sahabat yang bertikai dalam kejadian itu semuanya mendapatkan pahala. Yang benar mendapatkan 2 pahala. Yang salah dia berijtihad. Kalau orang yang berijtihad, sahabat berijtihad, ya, mereka benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena itu haram hukumnya menyebut mereka dengan kejelekan. Harus disebut dengan kebaikan. Kalau disebut masuk ke dalam apa-apa yang mereka bertikai, kita menahan menyebut kejelekan mereka, dan tidak boleh, ya, memperbesar apa-apa yang terjadi di antara mereka. Wa i'tiqadu fadlihim, dan harus kita yakini keutamaan mereka. Wa ma'rifatu sabiqatihim, dan dahulunya mereka. Allah Taala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, setelah para sahabat, mereka berkata, ya, jadi ini orang setelah sahabat diucapkan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bagaimana keimanannya orang-orang setelah para sahabat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, Rabbana ya Allah, Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dan keimanan, yaitu para sahabat. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Dan Allah Taala berfirman, Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang kafir, saling merahmati antara sesama mereka. Ini keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifu. Jangan kalian mencerca sahabatku, sungguhnya salah seorang dari kalian andai kata menafkahkan 1 gunung emas, kalian tidak akan mencapai 1 mud salah seorang dari mereka, keimanan salah seorang dari mereka, dan tidak pula setengahnya. 1 mud itu 2 telapak tangan orang biasa. 1 mudnya saja dari mereka kalian tidak dapat, ya, dan tidak pula setengahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka haram hukumnya mencerca sahabat, apalagi mencerca, ya, mencerca sahabat. Kalau ia mencerca yang cercaannya dianggap sahabat ini kafir, atau kebanyakan sahabat fasik, maka cercaan yang seperti ini, orang yang mengucapkannya dianggap kafir, sebab dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya memuji para sahabat dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kalau dicerca sahabat dan katakan sahabat kebanyakannya kafir atau kebanyakannya fasik, seperti perkataannya orang-orang Syiah Rafidhah, maka mereka itu dianggap kafir, keluar dari Islam. Adapun kalau dia cercaannya tersebut, ya, bentuknya hanya sekedar mengatakan ini salah dan menyalahkan sahabat ini dan seterusnya, ya, maka hal tersebut terhitung dosa besar. Karena itu hati-hati, tidak boleh mencerca sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus semuanya disebut dengan kebaikan. Nah, kemudian Ibnu Qudamah tekankan di sini beberapa poin penting yang banyak orang terjatuh di dalamnya. Di antaranya, kata beliau, minat sunnah, dan di antara sunnah at-taraddi an azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin al-mutahharatil mubarra'at min kulli su'. Dari sunnah adalah mendoakan keridhaan
memberikan keridhaan terhadap para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin yang disucikan dan dilepaskan oleh Allah dari segala kejelekan. Afdaluhum Khadijah binti Khuwailid. Paling utamanya di antara istri Nabi ini adalah Khadijah. Wa Aisyah as-Siddiqah, dan Aisyah as-Siddiqah binti Siddiq, anaknya as-Siddiq, allati barra'aha Allah fi kitabih. Ya Allah Subhanahu wa taala membebaskan ia dari tuduhan ya orang yang menuduh dengan jelek di dalam kitabnya. Ya, 10 ayat dalam surah An-Nur membebaskan Aisyah dari tuduhannya orang-orang munafik. Zaujin Nabi di dunia wal akhirah. Aisyah ini istri Nabi di dunia dan di akhirat. Faman qadafaha bima bara'ahu Allah minhu faqad kafara billahi al-'azim. Siapa yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang Allah telah membebaskan, telah membersihkan Aisyah darinya, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Besar. Ya. Seperti tuduhannya orang-orang Syiah yang masih mengatakan Aisyah itu berzina. Maka tuduhan seperti ini hukum orang yang mengucapkannya kafir sebab dianggap mendustakan ayat Al-Quran yang membersihkan Aisyah dari tuduhan ini. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 11 orang. 2-nya meninggal dan Nabi masih hidup. 9 yang lainnya bersama Nabi sampai Nabi meninggal. Dan diperselisihkan yang mana lebih utama, apakah Khadijah atau Aisyah? Karena itu Ibnu Qudamah langsung menyebut dua-dua. Sebab memang ada perselisihan. Dan yang benarnya dari sisi keutamaan Islam, masuk Islam dan keutamaan pembelaan terhadap Islam, Khadijah lebih utama. Adapun dari sisi ilmu, Aisyah lebih utama. Ini pendapat yang paling pertengahan dalam masalah ini. Nah, baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa Muawiyatu khalul mu'minina wa katibu wahyillah ahadu khulafa'il muslimin radhiyallahu anhu. Dan Muawiyah adalah khalul mu'minin. Adalah khalul mu'minin, paman kaum mukminin. Kenapa paman kaum mukminin? Sebab Ummu Habibah, istri Nabi, itu saudaranya Muawiyah, ya, saudara perempuan dari Muawiyah. Iya. Wa katibu wahyillah, dan yang menulis wahyu Allah. Muawiyah ini beliau yang menulis wahyu. Iya. Dari yang menulis wahyu. Terus wahyu Muawiyah termasuk penulisnya. Radhiyallahu taala anhu. Dan lebih besar dari menunjukkan keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi mengabarkan dalam satu hadis akan ada nanti dari umatnya yang berperang menyeberangi lautan, dan Nabi memberikan kabar gembira mereka dengan surga. Dan ternyata yang paling pertama dari umat Islam yang berperang menyeberangi lautan adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Iya. Begini keutamaan bagi beliau. Nah, adapun orang-orang Syiah yang mengatakan Muawiyah ini kafir karena berperang kepada Ali bin Abi Thalib, ini adalah termasuk kesesatan dan kedustaan mereka. Nah, Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, tetap beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya, segala sesuatu hendaknya tidak boleh disebutkan tentang beliau yang sifatnya adalah cercaan terhadap beliau radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa minas sunnati, dan dari sunnah. Sekarang beliau pindah ke masalah lain. Iya. Minas sunnati as-sam' wa at-ta'a li a'immatil muslimin. Dari sunnah mendengar dan taat kepada para imam kaum muslimin, wa umara'il mu'minin, dan kepada para pemerintah kaum mukminin, birrihim wa fajirihim, yang baiknya maupun yang jeleknya, ma lam ya'mur bi ma'siyatillah, sepanjang tidak memerintah kepada maksiat. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, sebab tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah. Ini termasuk prinsip berikutnya, bahwa ahli sunnah wal jamaah, sikap mereka terhadap pimpinan kaum muslimin sepanjang mereka masih muslim, dan sepanjang mereka tidak memerintah kepada maksiat, maka wajib kita taat dan mendengar kepadanya, baik maupun buruk dia. Wajib mendengar dan taat. Kemungkaran yang terjadi bukan artinya tidak dinasihati. Ya, dinasihati. Tapi cara penyampaiannya, cara menasihatinya bukan dengan cara tahyij. Cara menasihati yang akan mengakibatkan rusuh dan bentuk kudeta, mencerca di atas mimbar, ya, menjelek-jelekkan dan seterusnya. Itu bukan dari uslub ahli sunnah wal jamaah.
dinasihati dengan cara dituliskan kepadanya surat, ya, atau perbaikan kepada umat, ya, tanpa menyebut nama, ya, dan seterusnya. Ini semuanya dari kebaikan, ya, dan dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Karena itu sepanjang dia memerintah kepada kebaikan, maka ditaati. Kalau dia memerintah kepada kemaksiatan, tidak boleh ditaati. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari, la ta'ata, innamat ta'ata fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. Nah, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wa man waliya al-khilafata wajtama'a 'alayhi an-nas wa radu bih, ghalabahum bi sayfihi, sara al-khalifa wa summiya amiral mu'minin, wajibat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu wal khuruju 'alayhi wa syaqqu 'asal muslimin." Kata beliau, siapa yang memegang kekhalifaan, ya, memegang kekhalifaan dan manusia bersepakat di atasnya, dan manusia ridha dengannya, atau dia berkuasa dengan pedangnya sehingga dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin, maka dia dikatakan amirul mukminin, pimpinan kaum mukminin. Wajib ditaati dan haram menyelisihinya, haram mengadakan kudeta atasnya, haram memecah tongkat kaum muslimin. Iya. Ini prinsip penting yang banyak dilanggar di zaman ini. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa pemerintah itu syah sebagai pemerintah dengan 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama, ia dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh ahlul halli wal aqd, orang-orang yang berkepentingan dalam negara itu. Seperti Umar bin Khattab hanya menyerahkan tentang masalah pemilihan pemerintah hanya pada 6 orang. Bukan diserahkan sama semuanya atau pemilu. Enggak. Tapi hanya pada 6 orang saja. Yang terpilih oleh ahlul halli wal aqd ini syah sebagai pemimpin. Dan yang lainnya harus membaiatnya, wajib untuk membaiatnya. Nah, seperti terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq, terpilihnya Utsman bin Affan, terpilihnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian yang kedua, ketentuan kedua, dia syah sebagai pimpinan, sebagai khalifah, sebagai pimpinan negara. Dia mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Seperti Umar bin Khattab mendapatkan pelimpahan dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Disepakati oleh seluruh para sahabat di zaman itu tentang hal ini. Ini dasarnya kesepakatan ijma'nya para sahabat. Kemudian yang ketiga, dia syah sebagai pemimpin, orang yang berkuasa dengan kekuatannya. Anggaplah misalnya ada orang yang berlaku bejat, menyelisihi syariat Nabi. Dia melakukan kudeta. Dengan kekuatannya, kudetanya yang dia berhasil berkuasa. Maka pada saat yang seperti ini, wajib taat kepadanya. Untuk menjaga jangan sampai darah kaum muslimin semakin banyak tertumpah. Sebagaimana terjadi di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dia menggugurkan kekuasaan Abdullah bin Zubair. Ya. Setelah dia berkuasa di semua penjuru, ya, di Mekah dan di Madinah, berkuasa, Abu Bakar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan para sahabat yang masih hidup di zaman itu semuanya membaiatnya. Membaiatnya. Maka ini 3 perkara yang merupakan syarat syahnya sebagai penguasa. Nah, selain dari ini, itu tidak dikenal di dalam syariatul Islam. Ya. Tidak dikenal dalam syariatul Islam. Dipahami ini? Nah, kemudian di sini dikatakan dia dinamakan Amirul Mukminin, pimpinan kaum mukminin. Kalimat Amir itu penggunaannya hanya pada 3 saja, tidak ada penggunaan yang lain. Penggunaan yang pertama, Amirul Mukminin bermakna pimpinan kaum mukminin secara umum, bermakna khalifah, bermakna pimpinan negara. Penggunaan yang kedua, Amir bermakna gubernur dalam wilayah tertentu. Misalnya di Sulawesi ini, Sulawesi Selatan misalnya ada gubernurnya, Sulawesi Tenggara ada gubernurnya. Nah, itu Amir namanya dalam penggunaan bahasa syar'i. Ini Amir yang kedua. Kemudian Amir yang ketiga itu adalah Amir fi safar, Amir dalam perjalanan. Jadi kalau dalam kenegaraan hanya 2 Amir ini, pimpinan negara dan pimpinan yang diangkat oleh pimpinan negara, itu saja Amir. Selain dari itu batil kalau dikatakan Amir. Ya.
Adapun amir safar itu lain, orang melakukan perjalanan. Amir safar sama dengan pimpinan kenegaraan. Karena itulah bentuk kepemimpinan jamaah-jamaah. Ya, bikin pimpinan tersendiri, kemudian bi'at pimpinannya itu semua adalah pimpinan-pimpinan yang batil, bi'at yang batil, dan semuanya ini adalah keluar terhadap penguasa. Dan kalau matinya mati jahiliyah. Ini termasuk poin pokok di dalam masalah ini. Iya. Baik.